wabarakatuh. Elektrizen, welcome to our podcast MU Talk PLN UP3 Medan Utara. Ngobrolin listrik tetap asik. Bersama saya Uci, host terhits PLN UP3 Medan Utara. Aja ya, pakai aja. Sesuai postingan kita di Instagram PLN UP3 Medan Utara, podcast kali ini kita akan ngobrolin tentang berita yang lagi viral, yaitu rekrutmen PLN. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber dari PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Bang Koko Alvaris. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Uci bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, Uci sehat juga, Bang. Terima kasih udah ditanyain. Soalnya hari ini nggak ada yang nanyain kabar, Bang. I believe I can fly. Jadi Elektrizen, Bang Koko ini adalah PLT Asman Kinerja dan Perencanaan Tenaga Kerja. Jadi kalau ada rekrutmen PLN, Bang Koko ini nih yang paling tahu deh ya. Iya Bang Koko ya? Enggak paling tahu, cukup tahu. Oh, cukup tahu. Oke, kita koreksi jadinya cukup tahu. Bang Koko santai aja sama kita di sini bersama tim. Tim kita baik-baik ya guys ya. Insya Allah. Kadang-kadang suka gigit aja dikit ya. Nah, jadi berita yang beredar saat ini tuh lagi ada rekrutmen PLN, tapi pakai embel-embel nih Bang, yang kita dengar-dengar ya. Embel-embel itu membayar jasa transportasi. Nah, jadi sebenarnya gimana ceritanya tuh Bang Koko? Tolong kita diceritain deh, karena kan kita banyak dapat informasi juga ya dari DM Instagram, ada juga yang dari WA group, kalau keluarga gitu kan kita dapat juga tuh. Nah, kalau misalnya di bagian Bang Koko kan tuh emang bagian rekrutmen banget, pasti lebih banyak lagi laporannya. Sebenarnya kondisinya kayak apa sih Bang Koko itu? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Medan Utara yang sudah membuat podcast ini. Jadi untuk Elektrizen jadi lebih tahu ya informasinya terkini tentang rekrutmen. Nah, sesuai dengan arahan dari PLN Pusat, kalau rekrutmen di tahun 2020 saat ini ditunda sampai dengan batas kita belum tahu sampai dengan kapan, tapi perkiraan 2021 akan dibuka kembali, tapi kita belum ada informasi lebih lanjut terkait itu. Nah, tadi informasinya tentang rekrutmen hoax ya, yang mereka bekerja sama dengan travel. Nah, itu sama sekali tidak ada, Mbak Uci. Jadi, Elektrizen mengikuti rekrutmen itu tanpa dipungut biaya apapun. Tanpa dipungut biaya apapun. Yes. Jadi bisa kita pastikan ya Bang Koko, kalau rekrutmen yang ada saat ini yang di berita-berita itu yang katanya pakai embel-embel bayar jasa transportasi, itu udah dipastikan penipuan ya? Hoax berarti gitu. Benar ya. Sekali. Oh gitu. Nah, terus Bang Koko gimana nih caranya biar Elektrizen bisa ngebedain rekrutmen yang beneran di PLN sama rekrutmen yang hoax, itu bedanya gimana? Cara ngebedainnya yang sering kita perhatikan adalah Elektrizen ini mendapat informasi itu dari selebaran, dari flyer, poster, bahkan dari email katanya juga. Rekrutmen hoax itu dia mencantumkan alamat emailnya bukan alamat email resminya rekrutmen. Nah, itu pastikan alamat email yang memberikan informasi adalah @pln.co.id. Dan websitenya di recruitment.pln.co.id. Bisa lihat tuh di sini. Oh, webnya juga tuh recruitment@pln. Itu dari alamat email ya. Alamat email. Itu kalau alamat email dia recruitment@pln.co.id. Yes. Itu yang bakalan email Elektrizen ya kalau memang kepanggil untuk ngikutin tahap rekrutmen. Tapi kalau misalnya untuk infonya itu websitenya di recruitment.pln.co.id. recruitment.pln.co.id. Nanti ada di sini. Lihat di sini Elektrizen ya. Nah, ini Bang Koko. Kita tuh kan ada Instagram ya. Yes. PLN UP3 Medan Utara. Di-follow ya Elektrizen. Nah, jadi kan di situ kita juga banyak nerima DM ya. Terkadang ada yang DM begini. Kalau buka pendaftaran jangan diam-diam ya, Min. Alasannya the power of alasannya web down. Terus tahu-taunya the power of orang dalam katanya. Terus ini ada lagi kayak gini. Kalau di kota aku nggak ada rekrutmen, tiba-tiba ada pegawai baru. Itu netizen ya. Tapi ternyata ini Elektrizen juga nggak sih ya. Nah terus ada lagi nih. COVID-19 ini berakibat ke mahasiswa kelas kerjasama nggak Min? Nah kelas kerjasama ini yang gimana nih Bang Koko?
Terus seingat saya waktu dulu, saya kan pegawai PLN juga ya, Bang Koko ya. Kita pegawai Siap. PLN ya. Jadi seingat saya dulu waktu kita ujian, kita seangkatan ya, jadi kita ujian barengan. Angkatan, guys. Nah, waktu kita ujian untuk masuk PLN itu kan tahapnya banyak banget itu ya Iya. kan Bang Koko. Nah, setahu saya juga itu penyelenggaranya tersendiri. Iya kan? Apakah masih seperti itu? Dan Bang Koko mungkin bisa ceritain gimana sih proses rekrutmen itu, tahapannya seperti apa? Dan tadi yang kelas kerjasama itu gimana tuh? Mungkin saya lebih awal mendetailkan untuk tahapan rekrutmen kayaknya ya. Nah, tahapan rekrutmen itu Electrigen bisa melihat di websitenya pastinya, di website recruitment.pln.co.id. Nah, di situ akan ada banyak jadwal rekrutmen, namun diperhatikan dia statusnya dibuka atau tutup, itu saja. Ketika rekrutmen dibuka, itu pasti ada pengumumannya, buka. Tinggal diakses di situ, kemudian Electrigen bisa register. Nah, di jadwal register rekrutmen, nanti Electrigen bisa mengupload dokumen administrasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian di situ diikat dengan nomor NIK, nomor KTP. Artinya Electrigen harus memiliki KTP dulu, Mbak Uci. Oke. Oh, jadi nggak bisa yang masih bocah ya? Iya. Oke, kemudian semua berkas administrasi yang diupload dengan batas waktu yang ditentukan, nanti itu akan diseleksi. Jadi itu uploadnya berarti melalui web itu ya Bang Yes. Koko? Karena kan sekarang yang hoax itu dia minta kirimnya berkas. Bisa dikirim berkasnya via email gitu kan, tapi alamat emailnya bukan yang tadi Bang Koko Iya. sebutkan itu. alamat email gratisan biasanya tuh, gmail.com. Oh iya, nggak yahoo.com, mungkin ya. Oh, berarti memang dia harus yang @pln.co.id. Yes. Gitu. Terus tadi tahapannya Bang Koko, tahapnya apa aja tuh dari mulai kita upload dokumen Oke. ke web, terus selanjutnya kalau misalnya kepanggil kan infonya dari web PLN itu. Yes, Nah, terus ujiannya apa aja tuh Bang Koko? Panjang tuh, setahu saya dulu panjang kita tuh. Jadi tahapan pertama adalah upload dokumen untuk lulus seleksi pendaftaran. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah tes akademis dan bahasa Inggris. Dan itu juga secara online. Nah, Electrigen itu juga secara online, tahapan yang kedua. Kemudian bagi yang lulus tahapan kedua ini akan menerima notifikasi juga. Di websitenya bisa dilihat, di alamat email juga masing-masing bisa dipastikan dilihat. Oh, jadi bisa lihat di website, terus itu pasti di email juga ya, Yes. sama alamat emailnya adalah recruitment@pln.co.id. Ya. Kemudian selanjutnya ikutin tahapan tes psikotes. Itu online juga Bang? Ya, enggak. Tes psikotes itu akan ada penugasan dari PLN pusat ke unit induk masing-masing regional. Jadi kebetulan di tahun 2019 kita dapat penugasan waktu itu ya untuk melaksanakan seleksi rekrutmen mulai dari seleksi psikotes tadi ya. Jadi tahapan yang ketiga adalah tes psikotes, selanjutnya adalah tes wawancara. Setelah itu wawancara. Hasil dari tes wawancara dilanjut ke tes kesehatan. Oh gitu. Dan setelah kesehatan udah selesai, habis itu nunggu Iya. dipanggil gitu ya Bang? Ya, bagi yang lulus tes kesehatan mengikuti jadwal penandatanganan kontrak prajabatan. Di tahap awalnya itu aja udah online ya Bang Koko. Jadi Ya. nggak mungkin ada diminta transportasi kita untuk datang. Kita tesnya di mana? Kita bakalan tetap di kota itu juga kan ujiannya. Iya. Berarti ya transportasi juga harusnya nggak banyak-banyak banget. Ini kan kalau kita dengar-dengar beritanya ada bayar tiket pesawat ini segala macam gitu ya kan. Dan yang Gitu. dipastikan ya tadi juga ada di pertanyaan juga ya kan, di wilayah saya nggak ada rekrutmen tapi tiba-tiba ada pegawai baru kan gitu ya. Nah, di pengumuman rekrutmen itu sendiri sebenarnya ada kota-kota yang melaksanakan rekrutmen. Jadi misalnya di Medan, di Bandung, di Surabaya itu pasti akan disampaikan kota-kota mana sih yang sedang melaksanakan rekrutmen PLN, itu pasti disampaikan di website tersebut. Kemudian Dan mungkin kalau misalnya Electrigen ada yang mikir tiba-tiba ada pegawai baru. Nah, karena penempatan PLN itu kalau penerimaan pusat se-Indonesia ya kan. betul. Jadi bisa jadi mungkin dia tesnya di Medan, penempatannya di mana gitu ya Bang? Iya, dan rekrutmennya di Jawa, penempatannya di Sumut, bisa jadi. Gitu.
gitu. Jadi emang nggak kelihatan dia tesnya di mana, terus tiba-tiba dia orang baru aja masuk. Iya. Gitu. Jadi gitu elektrizen. Jadi nggak ada tuh yang kucuk terus dia langsung jadi pegawai PLN, enggak. Tahapannya panjang. Terus kita prosesnya memang lumayan ini ya, lumayan bertahap gitu. Jadi kalau misalnya ada the power of orang dalam juga ribet kayaknya, karena Iya. penyelenggaranya bukan dari PLN kan Bang Koko? Bukan, kita kerjasama dengan konsultan. Oh, nah kita tuh ada kerjasama dengan konsultan untuk melakukan rekrutmen itu. Jadi kalau the power orang dalam tuh Sama sekali tidak ada. nggak mungkin ya Bang Koko ya. Nah Bang Koko, jadi di postingan, ini promo lagi, jadi di postingan Instagram @pln-up3 Medan Utara, kemarin itu kita ngajakin Elektrizen juga. Sebelum kita mau buat podcast ini, jadi kita ngiklan dulu tuh kemarin. Jadi kita ngajakin Elektrizen untuk ikut partisipasi di podcast ini. Nah, di situ kita minta Elektrizen untuk ngasih pertanyaan ke kita. Jadi pertanyaannya akan kita bacakan semua, tapi nanti yang kita janji juga ya kemarin tim ya, bahwa kita bakalan ngasih giveaway menarik nih buat Elektrizen gitu. Tapi ini kita bacain semua karena kita lihat pertanyaannya menarik semua nih Bang Koko. Jadi kita pengen Elektrizen tuh bisa dapat jawabannya semua gitu kan. Kadang kan orang kalau misalnya nanya nggak dijawab gimana gitu ya rasanya, kayak cinta ditolak gitu ya. Nah ini jadi kita bacain satu-satu. Ini ada dari @indriani_ip_. Nah ini pertanyaan Mbak Koko, apa ada rekrutmen untuk tamatan SMK? Dan kalau ada, kapan rekrutmen PLN dibuka? Nah, kalau misalnya rekrutmen ini melihat kapannya dibuka, pastikan lihatnya tetap di website. Oh gitu. Iya. Nah, di website itu detail. Rekrutmen yang dibuka ini untuk D3 S1, SMA, itu pasti detail disampaikan. Ini pertanyaannya SMK Bang, SMK ada Bang? Iya, SMK ada juga. Cuman lihat detailnya apakah ada dibuka pada saat lihat di website langsung. Kita lanjut dari Elektrizen @ramadina. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT PLN terhadap maraknya informasi hoax rekrutmen PLN, dan apakah PT PLN memiliki website resmi untuk rekrutmen? Jika ada informasi apa yang bisa kita dapatkan di website tersebut? Nah ini tadi udah terjawab ya Bang Koko. Iya. Udah Dan terjawab. sebenarnya buat podcast ini adalah langkah antisipasinya kita juga PLN kan. Podcast ini juga kita untuk nginformasiin bahwa rekrutmen yang ada sekarang itu hoax gitu ya. Selama 2020 statusnya masih hoax. Hoax. Jadi dipastikan tahun ini rekrutmen Ditunda. ditunda. Iya. Karena kita ada COVID-19. Oke, kita lanjut lagi. @wilda maulida. Panjang nih Bang Koko. Assalamualaikum @pln-up3 Medan Utara. Salam semangat kerja kakak dan abang semua. Mungkin aku satu dari ratusan atau ribuan pemburu loker nih. Di era teknologi digital ini, marak terjadi penipuan loker dan memakan banyak korban. Wah, ini jangan-jangan si Mbak ini salah satu korban. Jangan ya Mbak. Terus pelamar diberi iming-iming gaji tinggi dan jabatan yang menggiurkan agar tertarik untuk segera melamar kerja. Sulitnya mencari pekerjaan, alasan kenapa pelamar semakin mudah mempercayai informasi yang diberikan oleh sumber tak terpercaya. Oh iya bener Mbak ini ngerasain banget ini kayaknya ya. Salah satu Udah kayaknya. pernah kali ya. Detail. Mudah-mudahan nggak sampai kena tipu ya Mbak. Nah, apakah juga terjadi pada rekrutmen di PLN? Jika ada, ini maksudnya si mbaknya nggak cuma di PLN loh, Bang Koko yang Iya, ada iya. penipuan-penipuan kayak gini. Mungkin perusahaan-perusahaan lain juga banyak ya. Nah, apakah juga terjadi pada perekrutan di PT PLN? Jika ada, please tips and trick untuk menghindarinya dan bagaimana caranya untuk akses web rekrutmen yang resmi milik PT PLN. Nah, tadi udah kita jawab juga tadi ya. Nah, nanti juga tetap akan kita munculin lagi website resmi untuk rekrutmen PLN, nanti ada di bawah sini. Yang pastinya Mbak Uci, untuk mereka memastikan informasi yang mereka terima itu harus mencari kebenarannya dulu. Ya, Pertama di websitenya, kemudian datangin aja unit terdekatnya PLN, dan kemudian yang ketiga kan ada Instagramnya tadi. Ya, Bisa DM langsung ada tuh ke admin. @pln-up3 Medan Utara. Jangan sampai- Kalau misalnya nanya, nanti pasti dibalas sama miminnya. Miminnya cantik. Jangan sampai salah ya nge-follow. Takutnya ada yang akun hoax bener. juga. Terkadang akun juga ada akun bodong ya. Tampilin nanti. Bener. Nah nanti kita bakalan munculin juga nih @pln-up3 Medan Utara. Silakan di follow Elektrizen.
kita lanjut lagi ke pertanyaan. Juli Purba. Apa yang membedakan antara rekrutmen hoax dan rekrutmen real? Nah, ini tadi udah kita jawab di awal ya. Yes. Bang Koko udah kita jawab di awal, jadi udah jelas ya. Nah, kita lanjut nih dari @roni_erwinsyah01. PLN UP3 Medan Utara, kalaupun direkrut pegawai baru, kenapa nggak yang udah lama berbakti di PLN? Contohnya P2TL, Cater, CS, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, ini kayaknya maksudnya kenapa nggak ngerekrut orang-orang yang memang udah bekerja untuk PLN, tapi kan ya kalau di PLN itu setahu saya teman-teman P2TL, teman-teman Cater, teman-teman CS itu sudah kita pihak ketigakan ya Bang Koko ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mau bergabung jadi pegawai PLN, gimana caranya nih Bang Koko? Tetap ngikutin jalur rekrutmen. Oh, Jadi gitu. jadi Tetap harus ngelihat informasi rekrutmen, kalau memang memenuhi Memenuhi persyaratan, silahkan ikut ujian. Kalau memang lulus, bakalan jadi pegawai PLN. Gitu ya. betul. Iya. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini udah berbakti sama PLN, teman-teman P2TL, Cater, CS, dan lain-lain, yang memang pengen jadi pegawai PLN, kalau memang persyaratannya mencukupi, itu pasti bisa. Lulus tes, insya Allah bisa jadi pegawai PLN. Jangan putus asa, tetap semangat. Semangat! Kita lanjut. Misha L. Simon. Sebagai masyarakat umum, tentunya kami menginginkan pegawai PLN yang direkrut benar-benar kompeten, jujur, dan bertanggung jawab. Bagaimana sistem pemilihan pegawai PLN sehingga benar-benar bisa terpilih pegawai melayani masyarakat dengan jujur? Wow, pertanyaannya bagus sekali. Dia ini minta pegawai PLN itu harus yang good banget gitu ya. Melayani masyarakat dengan jujur, tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab. Menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya rekrutmen PLN itu sudah banyak menjaring orang-orang yang benar-benar diharapkan kompeten. Contoh, seleksi tes akademik dan bahasa Inggris itu kita benar-benar menjaring mereka yang punya IQ-nya baik, kan gitu ya. Kemudian pada saat psikotes kita menjaring mereka yang punya EQ-nya, ya kan? Emosionalnya. Iya. Kemudian itu untuk menjawab yang dia itu jujur, tulus, ikhlas tuh di tes psikotes itu. Iya. Ya, Bang. Kemudian ada tes terakhir wawancara, kan gitu ya. Itu yang mewawancarai adalah orang psikolog, ya. Iya. Nah, Saya ingat dulu tuh yang wawancara ada 2 orang. yes. Satu itu dari internalnya PLN, satu lagi tuh psikolog gitu ya. Nah, kan biasa psikolog ini memang dia bisa baca mimik wajah tuh Bapak ya. Bisa ketahuan nih orang ngomong bohong gitu kali ya. Kalau dulu seperti itu, tapi untuk sekarang benar-benar orang pegawai PLN sendiri yang backgroundnya adalah psikolog. Yang backgroundnya psikolog, kemudian dia memang mampu menggali si yang diwawancara, soal kompetensinya, kejujurannya gitu kan. Iya benar. Berarti memang dari semua tahapan-tahapan itu memang kita udah benar-benar menyaring calon pegawai PLN yang terbaik ya Bang Koko. Exactly. Untuk melayani pelanggan, untuk melayani Electrizen. Yes. Nah, Electrizen berarti udah cukup jelas nih ya informasi tentang rekrutmen kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati Electrizen gitu ya. Nah, jadi kita pastikan lagi untuk rekrutmen PLN di tahun 2020 ini ditunda ya, Bang Koko? Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada rekrutmen, misalnya teman-teman Electrizen itu nerima email, WAG, atau ada brosur apa gitulah, ada web-web yang lain, itu dipastikan hoax. Karena PLN tahun ini menunda rekrutmen. Bijaklah menerima informasi yang kalian terima. Nah, jadi rekrutmen untuk tahun depan, insya Allah ada. Ya, Bang Koko. Pastikan lagi di website. Oh iya, tetap informasinya itu harus kita lihat di website recruitment@pln.co.id. Dan hashtag no power orang dalam. Oh, dipastikan lagi no untuk orang dalam. Iya. Nah, ini kita mau informasikan untuk pertanyaan Electrizen yang tadi sudah kita bacakan. Ada beberapa tuh yang ngasih pertanyaan di @pln UP3 Medan Utara. Follow Electrizen ya.
3 elektrician akan mendapatkan giveaway menarik. Kita undi secara acak melalui aplikasi comment picker biar lebih fair ya. Iya. Elektrician kita nanti, karena kan ada beberapa tuh, kalau misalnya kita pilih-pilih nanti dikira, ini pasti kenal nih, ini segala macam gitu kan. Jadi kita supaya tiada dusta di antara kita nih ya elektrician. Jadi kita acak melalui aplikasi comment picker. Bang Koko bisa bantu kita nih untuk klik comment pickernya biar kita langsung dapat siapa nih 3 orang yang bakal mendapatkan giveaway menarik dari RPLN UP3 Medan Utara. Oke, elektrician kita udah dapat nih 3 elektrician yang akan mendapatkan giveaway menarik dari RPLN UP3 Medan Utara. Ada Indriani IP, kemudian ada Wilda Maulida, dan yang ketiga itu ada Roni Erwin Syah 01. Selamat kepada elektrician yang mendapatkan giveaway menarik dari YouTube PLN UP3 Medan Utara. Oke, baik elektrician, terima kasih sudah mengikuti podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast kita berikutnya, ngobrolin listrik tetap asik. Terima kasih Bang Koko.